Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita membahas materi maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Pernah dengar maqasid asy-syariah? Maqasid asy-syariah ini di layar sudah ada, tapi kalau tulisan Arabnya ini adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah. Yang jelas tulisannya pas, maqasid asy-syariah itu. Apa arti maqasid? Tertulis di layar ini adalah maqasidus syariah itu dia artinya tempat yang dituju. Maqasid itu adalah tempat yang dituju, atau bahasa ringkasnya maksud atau tujuan. Gitu aja. Kan banyak pengertian. Maqasid itu bisa diartikan jalan yang lurus, atau fokus, berpegang dengan teguh, adil, keinginan yang kuat, maksud dan tujuan. Nah, yang lebih mendekati arti maqasid di antara yang kita sebutkan tadi adalah maksud atau tujuan. Bisa dipahami ya? Maqasid adalah maksud atau tujuan. Maqasid itu adalah jamak dari maqsidun. Maqsidun, maqsidani, maqasidu. Maf'ilun, maf'ilani, mafa'ilu. Nah itu. Maqsidun, maqsidani, maqasidu. Maqasid adalah jamak. Berarti maksudnya adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan. Bisa diingat ya, katanya maksud-maksud atau tujuan-tujuan gitu. Oke, kita berpindah. Asy-syariah. Syariah apa sih syariah? Syariah itu adalah intinya hukum, gitu aja. Kalau kita artikan, syariah itu adalah aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Ada berkaitan dengan akidah, ada berkaitan dengan amal perbuatan. Awalnya kayak gitu pengertian syariah. Awalnya. Ya. Tapi kita sudah ke masalah hukum saja. Syariah itu adalah hukum Islam. Nah, gitu. Syariah itu adalah hukum Islam. Hukum-hukum, kalau kita mau rinci lagi, syariah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sama seperti arti fikih lah modelnya kalau setelah perkembangan hari ini. Kalau dulu kan syariah itu bisa bermakna agama, macam-macam, maknanya masih luas, masih umum. Ada bermakna agama, akidah, tasawuf, semuanya syariah masuk ke situ. Nah, setelah zaman perkembangan zaman segalanya, mulailah syariah itu bermakna hukum Islam. Bisa dipahami ya? Maqasid tadi adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud. Syariah itu adalah hukum Islam. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, setelah digabung, ketika dua kata maqasid dengan syariah itu digabung, pengertiannya menimbulkan pengertian yang lain. Pengertiannya di sini adalah al-ma'ani wal hikami al-malhuzati lisyari fi jami'i ahwalit tashri au mu'zimiha. Inti yang kita ambil di sini bahwasanya maqasidus syariah itu adalah makna-makna, hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Nah, tolong diingat itu.
Makna-makna, kalau ada yang lupa silahkan dicatat. Makna-makna atau hikmah-hikmah ditetapkannya hukum. Saya ulangi lagi, maqasid syariah itu adalah makna-makna atau hikmah-hikmah ditetapkannya suatu hukum. Apa makna ditetapkannya hukum ini? Apa hikmah ditetapkannya hukum ini? Apa makna manusia itu harus kawin? Nah, karena program studi kita adalah masalah hukum keluarga, masalah hukum, jadi bicara seperti itu. Apa makna kita beribadah? Apa hikmah-hikmahnya kita berpuasa? Apa makna zakat? Apa hikmah dibalik zakat? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi yang kita kaji itu adalah makna-makna hukum dan hikmah-hikmah ditetapkannya hukum. Oke, bisa dipahami ya? Nah, yang selanjutnya pengertian yang lain juga, al-ghayatu minha wal asraru allati wada'aha asy-syari inda kulli hikamin min ahkamiha. Inda kulli hukmin min ahkamiha, itu ya. Al-ghayatu minha, tujuan hukum ya, tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan syari. Syari itu maksudnya, ini SH ini saya masih menggunakan apa namanya, bukan salah, bukan syari begitu tulisannya, tapi ini ada pedoman transliterasi. Kalau huruf shin itu SH ditulis gitu kan, ada menggunakan pedoman itu. Nah, tidak perlu kita permasalahkan itu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia hukum, atau tujuan dan rahasia-rahasia ditetapkannya hukum. Silakan Anda catat, tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia ditetapkannya hukum. Orang banyak hari ini misalnya mempertanyakan poligami. Misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan poligami? Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan poligami? Apa sih rahasia ditetapkannya hukum poligami? Nah, itu tugasnya siapa yang mengkajinya? Tugas maqasidus syariah. Dengan adanya metode maqasidus syariah ini, maka di situ kita memahami tujuan-tujuan, hikmah-hikmah, makna-makna, rahasia-rahasia ditetapkannya suatu hukum. Bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Maqasid asy-syariah tadi sudah kita jelaskan, berbicara tentang mempelajari, memahami makna-makna, memahami tujuan-tujuan, memahami rahasia-rahasia hukum. Bahkan di pengertian di sini ada ditambahkan al-ma'ani wal ahdab wal hikam al-malhuzah lisyari fi tasyri'atil ahkam awil asrari allati awda'atha tilkal ahkam. Al-asrar allati awda'atha tilkal ahkam, rahasia-rahasia yang melatar belakangi timbulnya hukum. Nah, jadi pengertian maqasid syariah bertambah. Tadi adalah makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia ditetapkannya hukum. Masih ingat kan? Nah, ditambah pengertian yang terakhir ini adalah hal-hal yang melatar belakangi timbulnya hukum. Maqasid syariah juga termasuk mengkaji hal-hal yang melatar belakangi timbulnya hukum, terbentuknya hukum. Saya ulang dari pengertian ini, maqasid syariah adalah memahami makna-makna, memahami hikmah-hikmah, memahami tujuan-tujuan, memahami rahasia-rahasia, dan memahami hal-hal yang melatar belakangi
terbentuknya sebuah hukum. Kira-kira bisa diingat ya. Itulah yang maksud dengan maqasid asy-syariah. Ya, kita pahami apa yang melatar belakangi kok laki-laki dan perempuan dalam harta waris berbeda dalam bagiannya. Apa yang melatar belakangi? Itu bagian maqasid asy-syariah. Nah, yang menambah bahwasanya maqasid syariah juga berbicara hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya hukum, itu adalah ulamanya Tahir, Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Nanti kita bahas tentang sejarah maqasid syariah. Untuk pengertian maqasid syariah kira-kira sudah bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah maqasid asy-syariah. Maqasid syariah ini sebenarnya tokoh maqasid syariah yang populer itu Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Pernah dengar nggak Imam Asy-Syatibi? Ada kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam. Ada kitabnya. Itu membahas maqasid syariah. Tapi sebenarnya sebelum Imam Asy-Syatibi sebenarnya ada tokoh-tokoh yang lain yang mempopulerkan istilah maqasid asy-syariah. Nah, bukan Imam Syatibi, tapi Imam Syatibi ini lebih rinci membahas maqasid syariah. Makanya kita tulis di sini sekilas sejarah maqasid syariah satu sebelum Asy-Syatibi gitu. Nah, yang pertama kali memperhatikan tentang maqasid asy-syariah ini adalah Ibrahim An-Nakhai. Ini teksnya tulis kayak gitu, ada ini faktor transliterasi, tidak saya ubah lagi. Kalau ini dimasukkan ke Word, maka dia bisa sin itu bertitik di bawah, shot titik di bawah, tanda kayak itu tanda panjang sebenarnya. Tapi kalau di sini tidak terbaca. Oke, kita kembali ke sini. Yang memperhatikan pertama kali istilah maqasidus syariah itu adalah Ibrahim An-Nakhai pada tahun 1996 Hijriah dari kalangan tabi'in. Artinya istilah maqasid syariah itu sudah ada di zaman tabi'in. Tabi'in itu setelah masa apa tabi'in? Setelah masa sahabat gitu. Tabi'in. Kemudian ada yang berbicara tentang illah. Anda masih ingat illah? Di usul fikih 1 dulu illat. Itu bagian bahasan apa illat itu? Qiyas. Nah, Anda dulu sudah belajar nih mata kuliah usul fikih 1 qiyas. Yang berbicara tentang illah, yang berbicara tentang rahasia hukum itu adalah Imam Tirmidzi Al-Hakim. Imam Tirmidzi Al-Hakim. Ternyata sudah ada berbicara tentang bahasan-bahasan maqasid syariah, bahasa-bahasa tentang illah, bahasa-bahasa tentang rahasia hukum, asrar. Sudah ada. Kemudian ada yang memfokuskan ke istilah illah hukum. Apa illah itu? Apa illah? Illah apa illah? Motif al-ba'is lil hukmi, motif yang menimbulkan hukum. Apa sih motif yang timbulnya hukum itu? Motifnya apa? Itu sudah kita bahas di qiyas dulu. Nah, berbicara tentang illah ini, Abu Ja'far Muhammad Ali juga sudah membahas istilah illah hukum. Sementara maqasid syariah juga berbicara tentang hal itu. Nah, lalu Imam Haramain Al-Juwaini bagian D. Imam Haramain Al-Juwaini, dia sudah memperkenalkan istilah ad-daruriyah wal hajiyah wat tahsiniyah. Ad-daruriyah itu primer, hajiyah sekunder, tahsiniyah itu tersier. Nah, ini ada bagian, ini kajian maqasid syariah. Nanti kita akan sampai ke situ. Istilah daruriyah
hajiyah, tahsiniyah itu disampaikan oleh Imam Haramain Al-Juwaini. Bisa kita lanjut ya? Oke. Nah, sampai Imam Ghazali, Imam Haramain Al-Juwaini tadi itu ulama atau muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Haramain Al-Juwaini yaitu adalah Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali juga berbicara tentang maqasidus syariah dalam kitab beliau Al-Mustashfa fi Ilmil Usul. Beliau membahas tentang ad-daruriyah al-khams. Ad-daruriyah al-khams, hal-hal penting 5 perkara, yaitu hibzuddin, menjaga agama, apalagi hibzun nafs, menjaga jiwa, apalagi yang ketiga hibzul akal, memelihara menjaga akal, yang keempat hibzun satu sebelum itu yang harta itu yang kelima. Hibzun nasab, menjaga keturunan. Baru yang kelima hibzul mal, menjaga harta. Nah, ini yang mempopulerkannya adalah Imam Ghazali. Mempopulerkan istilah seperti itu karena ada dalam kitab-kitab beliau. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Intinya adalah secara keilmuan, secara sebutan maqasid syariah sudah ada bermula dari kalangan tabi'in. Namun, nah ini perlu kita perhatikan, ini bagian akhir dari slide ini tadi, bahwa secara esensi maqasid syariah itu, maqasidus syariah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara esensial. Ini bukan menolak teori sejarah yang kita bahas tadi, tidak. Itu kan secara keilmuan. Secara keilmuan istilah-istilah itu sudah digunakan. Tapi secara esensinya maqasidus syariah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda atau menetapkan hukum tidak mungkin tidak ada pertimbangan. Betul tidak? Nah, pertimbangannya apa kira-kira? Pertimbangan apa kira-kira? Manfaatnya. Manfaat itu berkaitan dengan apa? Maqasid. Ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Gitu. Manfaat itu juga berkaitan dengan apa tadi? Dalam makna maqasid. Hikmah. Nah, hikmah, lain hikmah nama orang gitu, hikmah. Kemudian berkaitan dengan rahasia-rahasia hukum. Kalau saya tetapkan hukum begini, maka akan begitu. Itu ada pertimbangan-pertimbangan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka tokoh maqasid syariah yang pertama itu adalah kita menyatakan Rasulullah SAW. Hanya saja Rasulullah tidak menamakan, ini loh yang saya pakai ini adalah maqasid syariah para sahabatku ya. Enggak, tidak bicara seperti itu. Rasulullah langsung menerapkan, tapi tidak menyebutkan nama teorinya. Menyebutkan nama teori ini adalah para ulama-ulama setelahnya. Makanya kata Rasulullah, khairukum qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Ada juga bunyi teks hadis yang dibacakan oleh para ulama, khairul qurun qarni thumma yalunakum thumma yalunakum. Thumma yalunahum thumma yalunahum. Khairukum qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Masa Rasulullah berarti dengan masa siapa? Sahabat. Berarti qarni tadi adalah masaku dan sahabat. Thumma yalunahum, kemudian siapa? Tabi'in. Thumma yalunahum adalah tabi'in. Nah, para ulama yang menemukan maqasid asy-syariah adalah para ulama-ulama di zaman itu. Istilah tadi kan tabi'in, Ibrahim An-Nakhai sudah menggunakan istilah-istilah maqasid syariah. Ibrahim An-Nakhai sampai ke imam-imam yang ada ini tadi. Apalagi di zaman Rasulullah sudah ada secara esensi maqasid asy-syariah. Bisa lanjut ya, nanti kita diskusikan. Nah, sekarang
sejarah maqasid syariah sesudah Imam Asy-Syatibi atau masa Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu wafatnya 790 Hijriah. Beliau dari madhab Maliki. Tapi dalam usul fikih kita tak masalah mazhab itu, gitu ya. Punya kitab Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam. Ada juga bunyi kitabnya Al-Muwafaqah fi Usulis Syariah. Ada juga dalam terbitan yang lain. Nah, beliau membahas maqasidus syariah ini dalam bab juz yang rinci. Ada bab tersendiri maqasidus syariah. Kalau kemarin-kemarin yang sebelum-sebelumnya itu masih terberai-berai, ada terberai-berai dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, sekarang Imam Syatibi menulis maqasidus syariah itu secara rinci, tertulis dalam satu bab khusus. Kemudian 5 abad setelah Imam Asy-Syatibi vakum, ternyata maqasidus syariah ini vakum, mengalami kevakuman. Lalu pada tahun 1393 muncul seorang ulama dari Tunis. Beliau bernama Muhammad Thahir ibnu Ashur. Ashur. Muhammad Thahir ibnu Ashur. Kalau SH di situ itu shin maksudnya. Shin. Seperti juga di sini maqasid asy-syariah, syariah itu syariah. Nah, ini transliterasi. Penggunaan transliterasi. Kenapa saya menggunakan itu? Ini saya punya buku. Nah, ini punya buku. Buku saya ini terbitan pada tahun 2019 kemarin. Maqasidus syariah versus usul fikih. Makanya maqasid sinnya bertitik 1. S padahal sebenarnya sin maksudnya. Syariah. Ini karena pedoman transliterasinya. Saya membahas maqasidus syariah lengkap di sini. Pernah lihat buku ini? Pernah. Di perpus. Wah. Ini banyak, sampai ke Togama, sampai di mana-mana ada di Indonesia. Ini buku saya pada tahun 2019 terbit. Kalau yang teori-teori usul fikih itu ada dalam buku saya pada tahun 2018 terbitnya. Ada di tahun 2018 tentang judul tulisannya Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer. Di dalamnya ada sebagian metode-metode usul fikih 1 yang saya masukkan. Baik, kita lanjut. Muhammad Thahir ibnu Ashur ini dalam sejarahnya berupaya untuk menjadikan maqasid asy-syariah ini metode independen. Dia melihat bahwa para ulama lebih banyak terfokus pada kaidah lughawiyah. Kemarin sudah kita bahas tentang kaidah lughawiyah kan, kita perkenalkan ada am, khas, amar, nahi, ma'ruf, segalanya itu. Amar dan nahi, mutlak, muqayyad dan yang lain-lainnya. Nah, ulama banyak terfokus ke situ dalam mengkaji hukum. Sementara memahami maksud, tujuan, rahasia, makna-makna di balik ditetapkannya hukum itu kurang diperhatikan. Nah, kata Muhammad Thahir ibnu Ashur. Oleh karena itu, lalu Muhammad Thahir ibnu Ashur ingin mengeluarkan maqasidus syariah dari bahasan usul fikih dan menjadi ilmu tersendiri, sehingga dia bisa menetapkan hukum secara mandiri tanpa harus terikat dengan kaidah-kaidah lughawiyah. Kira-kira begitulah keinginan dari Thahir ibnu Ashur. Nah, itu sejarah. Dalam kitab beliau Maqasidus Syariah, ada kitab beliau Maqasidus Syariah. Yang C, kita lanjut. Muhammad Khalid Mas'ud, Muhammad Hashim Kamali, Ahmad Ar-Raishuni, Jamaluddin Atiyah, bahkan terakhir pada tahun 2008 kemarin yaitu Yasir Auda. Nah, Yasir Auda ini punya disertasi orang Mesir, kuliah tinggal di London. Beliau punya disertasi Maqasid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic System Approach. Jadi beliau mengkaji maqasidus syariah, dan menggunakan teori pendekatan sistem untuk mengkaji hukum Islam. Beliau mengembangkan, mengekstensifikasi, memperluas pembahasan maqasidus syariah dan
menggunakan teori sistem untuk mengkaji hukum Islam. Insya Allah akan ada kita bahas. Nah, Jasir Auda, kita lebih fokus ke Jasir Auda dulu ya. Kata Jasir Auda gini, kajian hukum Islam yang tidak melibatkan hukum yang lain atau tidak melibatkan hasil-hasil penelitian yang relevan atau tidak melibatkan ide-ide, maka dapat menimbulkan pemahaman normatif doktriner tekstual. Maksudnya adalah kalau kita hanya mengkaji hukum itu ada di buku saja, sementara kita tidak melihat dari apa yang terjadi di masyarakat hari ini, maka akhirnya bermasalah. Misalnya dalam hukum Islam tidak ada, dalam fikih tidak ada keharusan untuk mencatatkan akad nikah, betul nggak? Dalam fikih-fikih klasik, betul nggak? Yang mengharuskan pencatatan itu adalah aturan kompilasi hukum Islam, betul nggak? Nah itu, tapi karena kalau kita hanya berpegang mengkaji hukum Islam bahwasanya tidak ada pencatatan akad nikah dalam hukum Islam, maka akan melahirkan pemahaman normatif doktriner tekstual. Kita hanya berkutat pada referensi-referensi klasik. Sementara karena banyak orang yang mengikuti akad nikah tidak tercatat, akhirnya banyak orang nikahnya di bawah tangan. Dampak nikah bawah tangan ada tidak? Ada. Tidak bisa pengakuan terhadap anak, pengakuan terhadap keturunan, pengakuan terhadap kelegalan mereka sebagai suami istri. Nanti bahkan sampai ke pembagian harta waris pun, ketika salah seorang dari antara suami istri ini meninggal, lalu ada keluarganya yang menyatakan, atau istri atau suaminya menyatakan saya adalah ahli waris, maka pengadilan akan mencari mana bukti Anda sebagai ahli waris. Kalau Anda sebagai anak, mana buktinya Anda sebagai anak si ini, si A itu. Nah, harusnya, gitu maksud dari, kalau kita pahami dari pemahaman Jasir Auda ini, harusnya kita jangan hanya berkutik dalam tekstual saja, tapi kita lihat ke masyarakat, kita lihat terjun ke lapangan hukum itu. Bisa dipahami ya? Nah itu. Selanjutnya, pada kenyataannya dalam kehidupan, tidak sedikit masyarakat muslim terjebak dengan sikap lebih suka mereduksi daripada berpikir holistik. Holistik itu adalah kita itu melihat seseorang, berpandangan menyatu, menyeluruh. Jangan melihat dari satu saja. Misalnya, saya contohkan perempuan aja dah. Anda menyatakan perempuan ini cocok untuk Anda, misalnya. Bungas kam, giniannya. Dari segi mananya engkau melihat bungas? Ujar kawan satunya. Muhanya bungas kam, orangnya putih. Kayak gitu kan. Bungas, hidungnya mancung, hidung mancungip. Orangnya pas, awaknya, bodinya aduhai. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berpikir holistik, menyatu, pemikirannya menyatu, pandangan menyatu secara keseluruhan, tidak seperti itu harusnya. Melihat perempuan ini jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi lihat dari berbagai macam sisi. Lihat dari berbagai macam sisi. Nah, itu namanya berpandangan holistik tuh. Jangan berpandangan yang parsial, berpandangan sebagian saja. Lihat secara bawahnya, atasnya, tapi bukan maksud menjanguk itu kan. Maksud saya dari berbagai macam sisi. Melihat sesuatu itu begitu. Begitu juga hukum Islam. Dalam menganalisis suatu persoalan, jangan hanya melihat satu sisi saja, tapi dilihat dari berbagai macam sisi yang lain. Nah, itu yang diinginkan dari ini. Lalu Jasir Auda mengembangkan teori maqasid syariah lebih menyeluruh. Ada teori nanti kita sampai juga ke daruriyah, hajiyah, tasiniyah, ini lebih luas lagi dikajinya. Tidak hanya per individu,
tetapi untuk kemaslahatan umum. Bahkan daruriyah, hajiyah, tasiniyah. Daruriyah itu primer, hajiyah itu sekunder, tasiniyah itu tersier. Itu tidak bertingkat menurut Yasir Auda. Semuanya adalah sama. Nanti sampailah kita ke bahasan itu. Nah, ini juga akan kita bahas nanti di bahasan usulul khamsah. Tapi inilah yang dikaji oleh Yasir Auda begini. Misalnya tentang perlindungan keturunan. Tidak hanya kalau perlindungan keturunan, menurut ulama-ulama klasik, dalam kitab-kitab klasik, pertama tidak boleh berzina, gitu kan? Tidak boleh berzina, itu menjaga keturunan. Dampak makasih syariahnya masih individu. Bisa dipahami ya maksud saya? Hanya untuk orang itu aja. Tapi kalau Yasir Auda menyatakan bahwasanya harusnya ada teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga, sehingga kayak undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu masuk dalam bahasan hibzun nasal atau hibzun nasab, masuk dalam perlindungan keturunan, gitu loh maksudnya. Jadi lebih melebar, lebih luas cakupannya. Bisa dipahami ya? Kalau dalam hukum Islam klasik, kalau dalam teori klasik makasih syariah, kalau hibzun nasab, menjaga keturunan itu dicontohkan para ulama menghindari zina, jangan berzina. Tapi di Yasir Auda dia memperluas, menjaga keturunan itu adalah termasuk menjaga, memberikan perlindungan terhadap keluarga. Lalu akhirnya misalnya kayak di Indonesia, undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan undang-undang terkait dengan undang-undang pekerja dan segalanya, undang-undang pekerja karena untuk ketahanan keluarga. Nah, masalah ketahanan pangan keluarga dan segalanya itu adalah termasuk hibzun nasab atau hibzul nasal. Yang kedua, misalnya perlindungan akal. Perlindungan akal, kalau dalam kitab-kitab fikih klasik tidak boleh apa? Khamar, tidak boleh minum khamar, gitu kan modelnya. Hanya contoh kayak gitu. Itu hanya sempit contohnya. Sebenarnya kata si Yasir Auda, kuliah, Anda kuliah ini, Anda sekolah, itu termasuk hibzul akal, melakukan penelitian, berpikir kritis, bertanya kenapa, mengapa dan segalanya, itu termasuk hibzul akal. Jangan menerima doktrin sembarangan, itu adalah memelihara akal. Jarang ikam harus kayak ini, kayak ini, kayak ini. Jangan langsung terima, apalagi sampai tercuci otak kita. Maka itu harus kita pelihara kita lindungi dari akal. Apa? Kita perlindungan akal sebutannya. Sampai seterusnya. Misalnya perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa itu jangan membunuh. Dengan apa kemarin itu dalam di teori klasik. Tapi menurut Yasir Auda, perlindungan jiwa itu adalah menjaga martabat hak asasi manusia, melindungi kehormatan umat manusia. Itu termasuk hibzun nafs, menjaga diri, menjaga agama, hibzuddin. Kalau dalam teori klasik itu adalah sholat, gitu kan. Tapi menurut si Yasir Auda adalah termasuk melindungi orang, memberikan kebebasan melaksanakan ibadahnya masing-masing, memberikan tidak boleh paksaan dalam beragama. Itu termasuk hibzuddin. Hibzul mal, kalau dulu adalah hibzul mal, menjaga harta, itu kan. Di sini termasuk kepedulian sosial, menaruh pengembangan ekonomi, meningkatkan, mendorong kesejahteraan masyarakat. Itu adalah termasuk hibzul mal menurut Yasir Auda. Kita lanjut, nanti kita diskusikan. Masih banyak sebenarnya terkait dengan Yasir Auda. Nanti kita bahas juga masalah ini. Ada teori sistem Yasir Auda, akan kita bahas. Masih ada waktu nggak?
Oke, kira-kira sampai di sini dulu bahasan kita. Kita lanjutkan diskusi. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Ada pertanyaan tentang maqasidus syariah? Shadow, Anda atau yang lain? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke. Barangkali demikian perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.